Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi pada channel ini. Di video kali ini kita akan melihat perbandingan atau perbedaan antara fungsi replace dan substitute dengan menggunakan beberapa kriteria pembanding, sehingga kita bisa memilih fungsi apa yang bisa kita gunakan pada kasus tertentu. Baik, mari kita lihat perbandingannya. Kita akan bandingkan dari sintaksnya terlebih dahulu. Di sini kita lihat fungsi replace. Terdapat 4 argumen, yaitu all text atau teks yang akan kita ganti, start num dari mana kita akan mulai mengganti num charge, berapa yang akan kita ganti, dan new text adalah teks penggantinya. Sedangkan di sini substitute terdapat juga 4 argumen, tapi argumen terakhir bersifat opsional, jadi hanya 3 argumen yang wajib diisi. Yang pertama teks yang akan kita ganti, yang kedua all textnya atau teksnya sebelum diganti, new textnya, teks penggantinya, dan instance number, dimulai dari mana akan diganti jika terdapat beberapa teks yang serupa. Oke, kita awali terlebih dahulu dari fungsi replace. Kita bandingkan replace, penggunaan fungsi replace untuk beberapa hal di bawah ini. Ada 6 hal, yaitu mengganti karakter, ganti satu karakter atau kata dengan urutan, ganti berapa karakter kata dengan urutan, menyisipkan kata atau karakter, menyisipkan karakter dengan urutan, dan case sensitive. Yang pertama kita akan coba dengan ganti karakter, mengganti karakter atau kata. Di sini misalnya pada contoh kita akan mengganti kata OR pada di bagian akhir tulisan prosesor. Kita akan berubah menjadi processed. Jadinya akan seperti ini. Ini adalah teks penggantinya. Oke. Kita mulai sama dengan replace. Bagian all text. Bagian all text kita ambil teks yang akan kita ganti. Start num-nya artinya dimulai dari mana, kita awali dari 1. Num charge-nya, start num-nya kita awali dari sini sampai S, kita hitung ada 7, 8, berarti start num-nya 8 dan num charge-nya adalah 2, dan new text-nya adalah ed. Tutup dan enter. Di sini bisa kita lihat prosesor diubah menjadi processed oleh fungsi replace. Sekarang kita lihat fungsi substitute. Bagian argumen teksnya kita ambil prosesor, all teksnya kita pakai or, karena yang kita ganti adalah or yang ada di sini. Or. Terus argumen new teksnya kita ganti dengan ed, proses, dan instance numbernya di sini sifatnya opsional. Bisa diisi, bisa tidak. Di sini karena kata atau or itu hanya ada 1 dalam kata prosesor ini, maka instance number bisa kita abaikan kecuali dia jumlahnya lebih dari 1. Tutup kurung dan enter. Di sini bisa kita lihat fungsi replace dan fungsi substitute. Fungsi replace menggunakan 4 argumen, sedangkan fungsi substitute lebih sederhana. Fungsi replace mewajibkan kita untuk mengisi posisi dari mana kita akan melakukan penggantian dan jumlah karakter. Sedangkan fungsi substitute secara otomatis mencari sendiri kata yang akan kita ganti. Jadi dalam hal ini fungsi substitute lebih praktis daripada fungsi replace, meskipun hasilnya sama. Sekarang kita akan lihat
dengan mengganti satu karakter atau kata. Di sini kita akan ganti kata I3 menjadi kata I5 misalnya. Kita akan coba ganti pada kata yang ada di sini. I3 yang pertama. Di sini ada 3 jumlah I3 yang kita ganti yang pertama terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan fungsi replace, sama dengan replace. All text-nya adalah teks ini. Start number-nya kita hitung dari core C. Di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 termasuk spasi 6. Terus 6 charge-nya atau berapa karakter yang akan kita ganti. Di sini kita akan ganti 2 saja. I3 berarti ada 2 dan teks penggantinya adalah I5. Kurung enter. Di sini bisa kita lihat core i3 yang pertama sudah diganti dengan core i5. Oke. Sekarang kita lihat fungsi substitute. Substitute. Teksnya kita pakai teks yang ada di sini. All teksnya atau teks lamanya I3. Teks barunya I5. Dan instance number-nya kita pakai karena yang kita akan ganti adalah yang pertama, jadi bisa kita abaikan. Tutup. Ya. Kita akan lihat fungsi substitute. Bagian teksnya kita pakai yang ini. All teksnya kita pakai I3. New teksnya kita pakai I5. Dan instance number-nya kita pakai 1. Karena jika kita abaikan, maka dia akan mengganti semuanya. Semua yang I3 akan diganti. Tapi jika kita ingin mengganti hanya 1 saja, maka kita harus mengisikan instance number-nya yang pertama. Oke. Di sini bisa kita lihat hasilnya sama. Dan tampaknya masih fungsi substitute masih lebih praktis karena dia otomatis mencari kata lama kemudian menggantinya, sedangkan yang ini kita harus menentukan terlebih dahulu. Kita harus menghitung terlebih dahulu dari mana kita akan mulai mengganti dan berapa karakter yang akan kita ganti. Jadi sedikit merepotkan. Oke. Sekarang kita coba untuk mengganti yang kedua. Core i3 yang kedua. Kita akan ganti dengan menggunakan replace lagi. Kita ulang lagi replace. All text-nya kita pakai yang ini. Start name-nya sekarang kita bisa hitung dari mana kita akan melakukan penggantian. Kita bisa hitung manual satu persatu di sini. Jadi ketika jumlah karakter itu cukup panjang, maka ini tentu akan sangat merepotkan. Sehingga kita bisa menggunakan fungsi find untuk membantu, fungsi replace untuk memudahkan. Kita find fungsi, kita find teks I3. Di dalam teks yang ada di sini dan dimulai dari sini. Setelah I3 atau kita mulai dari 4, 5, 6, 4,
5, 6, 7. Kita mulai dari 7. Oke. Kemudian 6 charge-nya kita pakai 2. Kita akan ganti 2. Kemudian teks penggantinya kita pakai I5. Tutup kurung dan enter. Nah, bisa kita lihat. Di sini untuk mengganti I3 yang kedua, itu fungsi replace memerlukan bantuan fungsi find. Bantuan fungsi find. Jika tidak, kita terpaksa harus membuat replace dalam bentuk nested atau kita harus menggunakan fungsi find tambahan. Oke. Sekarang kita coba untuk fungsi substitute. Kita ulang lagi sama dengan substitute. Teksnya kita pakai yang ini. All teksnya kita pakai I3. New text-nya kita ganti dengan I5. Oh ya, I5. Nah, di sini bagian instance name-nya kita akan pakai 2 karena di sini kita akan ganti I3 yang kedua, jadi kita pakai 2 sebagai instance name-nya. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sama, caranya berbeda. Fungsi replace memerlukan bantuan fungsi yang lain atau bisa juga dengan menggunakan nested, tapi kita terpaksa harus menghitung lagi dari mana kita akan mulai melakukan perubahan. Sedangkan fungsi substitute secara otomatis mencari teks yang akan diubah, jadi dia tidak melalui penentuan nomor pertama, kedua, terus seterusnya. Tidak perlu menentukan jumlah karakternya. Fungsi substitute langsung mencari secara otomatis teks yang berisi I3 dan menggantinya. Kemudian untuk mengganti teks berikutnya kita tinggal mengganti instance number-nya. Jika kita ganti dengan 3, maka otomatis core i3 yang ketiga akan diganti. Sedangkan jika kita pakai substitute replace, kita harus ulang lagi untuk menentukan posisi di mana kita akan melakukan penggantian. Jadi dalam hal ini fungsi substitute masih lebih praktis. Nah, dari sini, dari 2 contoh ini bisa kita simpulkan dulu. Kalau replace itu bisa menggunakan fungsi tunggal untuk mengganti satu karakter atau kata. Substitute juga, tapi masih lebih praktis substitute. Sedangkan untuk ganti satu karakter dengan pada urutan tertentu, di sini fungsi replace bisa menggunakan tunggal tapi nested, dan juga atau juga bisa dengan bantuan lain gabungan. Sedangkan fungsi substitute dia cukup hanya menggunakan bentuk tunggalnya, tidak perlu bantuan fungsi lain atau atau tambahan fungsi replace di depannya. Oke. Sekarang kita akan coba ganti beberapa karakter atau kata dengan urutan. Berikutnya kita akan lihat bagaimana fungsi replace dan substitute ini mengganti beberapa karakter atau kata dalam urutan. Misalnya pada contoh ini kita akan mengganti core i3 yang kedua dan ketiga. Kita akan ganti dengan core i5, core i5. Kita akan gunakan fungsi replace dan substitute. Kita terlebih dahulu fungsi replace, kemudian all text-nya kita pakai yang ini. Start name-nya, nah untuk start name kita terpaksa harus menghitung. Kita hitung dari sini sampai ke sini berapa karakter jumlahnya. Ada 15. Startupnya 15 dan 6 charge-nya atau berapa karakter yang akan kita ganti 2, dan karakter penggantinya adalah I5. Tuh,
enter. Oke, nah ini untuk mengganti Core i3 yang kedua. Sekarang kita akan buat Core i3 yang ketiga ini menjadi Core i5 juga. Nah, untuk menggantinya kita harus menggunakan fungsi replace dalam bentuk nested atau fungsi replace dalam fungsi replace. Tekan F2 untuk mengedit lagi fungsi replace sebelumnya. Sekarang tulis kembali fungsi replace di sini. Nah, untuk alt text-nya kita akan gunakan hasil dari fungsi replace yang pertama. Di sini kita bisa lihat hasil dari fungsi replace yang pertama. Sampai sini kita blok, tekan F9. Nah, ini adalah hasil dari fungsi replace yang pertama. Target. Nah, bagian start name-nya atau dari mana kita memulai, karena bagian ini tadi yang sudah diganti, yaitu ke-15 mulai dari sini, berarti kita akan mulai dari setelah angka 3, berarti 15, 16, 17 pas karakter koma. Dari situ kita mulai untuk mengganti Core i3 yang ketiga, 17 dan 6 charge-nya 2, kemudian new text-nya adalah i5, tutup kurung dan enter. Ups, di sini terdapat kesalahan. Kita cek lagi. Oh, ternyata kita harus menggunakan start name-nya persis di sini. Berarti kita hitung lagi dari sini. Tadi 15 untuk I, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti dimulai dari 24. Oke. Nah, barulah sekarang 2 Core i3 yang terakhir sudah diubah menjadi Core i5. Nah, di sini kita terpaksa menggunakan fungsi nested replace atau fungsi replace di dalam replace. Meskipun tunggal, kita harus terpaksa menggunakan nested atau fungsi replace dalam replace. Oke, sekarang kita lihat fungsi substitute. Substitute. Teksnya kita pakai yang ini. Alt text-nya i3, new text-nya i5, dan instance number-nya kita pakai 2 karena kita akan mengganti i3 yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua. Instance number-nya 2, kemudian tutup dan kita lihat enter. Nah, di sini fungsi substitute tunggal akan mengganti yang kedua dengan urutan 6, instan 6 kedua. Nah, untuk mengganti yang ketiga juga kita juga harus menggunakan nested substitute. Artinya fungsi substitute di dalam substitute. Substitute lagi. Substitute. Nah, sekarang di sini teksnya kita pakai hasil dari substitute yang pertama tadi. Bisa kita lihat hasil dari substitute yang pertama dengan menekan F9, ya ini. Berarti kita ambil di sini sudah i5, berarti kita akan ganti yang kita mulai dari sini untuk mengganti yang ada di sini, berarti yang kedua. Oke, Ctrl C. Alt text-nya kita pakai i3, new text-nya kita pakai i5, dan instance name-nya kita pakai 2. Enter. Sekarang bisa kita lihat 2 Core i3 yang terakhir sudah berubah menjadi Core i5.
Dari sini bisa kita lihat mana yang lebih praktis. Nah, untuk dalam hal ini fungsi substitute saya kira masih lebih praktis karena kita tidak perlu menghitung-hitung lagi dari mana posisi kita akan melakukan perubahan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di sini menyisipkan kata atau karakter. Nah, dari contoh tersebut kita bisa simpulkan bahwa fungsi replace bisa digunakan dalam bentuk tunggal tapi nested, atau fungsi replace di dalam fungsi replace bisa juga dengan gabungan. Di sini kita bisa gunakan fungsi find untuk mencari di mana kita akan melakukan perubahan, tapi tidak kita gunakan karena nanti formulanya menjadi lebih panjang. Jadi kita gunakan fungsi replace dalam bentuk tunggal tapi nested atau replace di dalam replace. Oke. Nah, untuk fungsi substitute bisa digunakan dalam bentuk tunggal tapi juga dalam bentuk nested atau fungsi substitute di dalam substitute. Jadi tidak perlu lagi gabungan dengan fungsi lain. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk menyisipkan karakter dengan menggunakan fungsi replace dan substitute. Kita coba dari fungsi replace terlebih dahulu. Di sini kita akan menyisipkan karakter setelah strip yang ada di sini sebelum i3. Kita coba dengan replace dulu. Replace. All text-nya kita pakai yang ini. Kemudian start name-nya. Nah, dari mana kita mulai? Kita akan cari terlebih dahulu posisi teks sebelum i3 ini. Dan setelah strip, kita bisa gunakan fungsi find untuk mencarinya. Find, tulis teks yang akan kita cari yaitu strip. Terus within text-nya teks yang ada di sini. Start name-nya bisa kita abaikan karena kita ambil strip pertama dan kita tambahkan 1 karena yang kita ambil bukan stripnya tapi setelah strip. Nah, baru pada 6 charge jumlah karakter itu kita ambil 0 karena kita hanya menyisipkan bukan menambahkan, dan pada new text-nya kita isikan misalnya di sini gen 2 tutup kurung dan enter. Nah, di sini bisa dilihat kata gen 2 disisipkan sebelum i3. Nah, sekarang kita bandingkan dengan fungsi substitute. Teksnya kita pakai yang ini. All text-nya kita pakai i3. New text-nya kita pakai karena di sini substitute tidak mencari posisi karakter, dia hanya mencari kecocokannya. Kita akan buatkan new text yaitu gen 2 i3 seperti ini. Kemudian bagian instance namanya, karena kata i3 hanya muncul sekali di sana, jadi kita bisa abaikan dan kita tutup. Nah, di sini hasilnya sama. Hanya saja fungsi replace memerlukan bantuan fungsi find, sedangkan fungsi substitute tidak memerlukan bantuan fungsi find. Tetapi kita terpaksa harus menulis ulang i3 ini karena dia tidak mencari posisi. Kita terpaksa menulis ulang sebagai new text pada fungsi substitute. Oke. Nah, dari perbandingan tersebut kita bisa simpulkan bahwa fungsi replace di sini bisa menyisipkan kata atau karakter dengan menggunakan bantuan gabungan dari fungsi find. Sedangkan fungsi substitute bisa menggunakan fungsi tunggalnya dalam bentuk tunggalnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat perbandingan berikutnya yaitu menyisipkan kata atau karakter dengan urutan.
Misalnya kita akan menyisipkan strip setiap 4 huruf di sini. Kita coba dengan menggunakan replace terlebih dahulu. Replace, all text-nya kita pakai ini. Start name-nya kita pakai 5 karena kita akan mengisikan atau kita akan menyisipkan strip setelah karakter keempat. Jadi kita pakai start name-nya 5. Name charge-nya kita pakai 0. New text-nya kita pakai strip. Kita enter. Nah, di sini bisa terlihat karakter strip disisipkan pada posisi kelima. Nah, untuk menyisipkan pada posisi berikutnya, kita bisa menggunakan fungsi nested replace, yaitu menambahkan replace lagi di sini. All text-nya kita pakai hasil dari replace yang pertama. Start name-nya kita pakai di sini, kita mulai hitung lagi dari 5, berarti dari 6, 7, 8, 9 sampai 10. Berarti 10. New text-nya kita pakai, name charge-nya kita pakai 0 karena kita menyisipkan, dan new text-nya kita pakai strip. Tutup kurung dan enter. Nah, di sini bisa kita lihat disisipkan strip setiap 4 huruf. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan fungsi substitute. Teksnya kita pakai yang ini. All teksnya kita terpaksa menulis setiap 4 huruf ini. Misalnya di sini kita ganti 45 DA karena fungsi substitute tidak mencari posisi teks, dia hanya mengganti langsung teks yang ada. Kemudian pada bagian new text-nya kita bisa isi 45 DF ditambahkan strip. Oke. Instance name-nya kita abaikan karena kita akan masukkan ke yang pertama terlebih dahulu. Kita tutup sampai di sini. Enter. Nah, di sini 4 huruf pertama telah disisipkan, setelahnya strip. Nah, untuk menyisipkan pada 4 huruf berikutnya, kita tinggal menuliskan teks yang ada di sini. Kita copy aja. Kita sisipkan substitute. Kurung. All text-nya kita pakai hasil dari substitute yang pertama. Kemudian text-nya kita pakai substitute yang pertama, all text-nya kita pakai teks yang kita copy tadi yang ada di sini. Beri strip, beri tanda petik karena text string. Kemudian new text-nya kita pakai yang ini ditambahkan strip. Tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat di sini perbandingan fungsi substitute dengan fungsi replace. Silahkan sobat analisa sendiri mana kira-kira penggunaannya yang lebih praktis. Oke, dari situ kita bisa tahu bahwa fungsi replace maupun substitute untuk menangani kasus ini, menyisipkan kata atau karakter dalam urutan ini, dia hanya menggunakan bentuk tunggalnya tapi dalam bentuk nested atau fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang sama kita masukkan dalam fungsi yang sama. Oke. Sekarang kita lihat perbandingan berikutnya. Di sini kita akan ganti Excel dengan Word. Misalnya, replace sama dengan replace. All text-nya kita pakai yang ini. Start name-nya kita hitung mulai dari keberapa ini, kita lihat 3, 4 dari kelima. Start name-nya dari kelima, dan kita ganti name charge-nya yang kita ganti semuanya, yaitu yang ada di sini 5 juga. Terus new text-nya kita pakai Word. Enter. Di sini Excel sudah diganti dengan Microsoft Word. Di sini karena
sifatnya dia tidak langsung mengganti karakter, jadi tidak ada masalah dengan huruf besar atau huruf kecil. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan fungsi substitute. Teksnya yang ini, alt teksnya misalnya di sini Excel misalnya. Excel huruf kecil. New teksnya tambahkan tanda petik terlebih dahulu. New teksnya kita pakai Word. Kita lihat apakah bisa berubah. Instance namanya kita abaikan saja. Enter. Di sini ternyata fungsi substitute tidak bisa mengganti kata Excel ini dengan Word. Karena di sini menggunakan huruf kecil. Nah, jika kita tidak menggunakan referensi teks, di sini kita bisa langsung ganti menyesuaikan dengan teks yang ada di sini. Tapi jika kita pakai referensi teks, misalnya di sini kata Excel, yang ini kita cari di sini, kita akan ganti dengan yang ada di sini. Jika kita langsung masukkan pada area alt text ini, seperti ini, maka hasilnya tidak berfungsi kecuali kita lakukan sedikit tambahan di sini dengan mengubahnya pada formula, mengubah teks Excel ini pada formula dengan fungsi proper. Karena fungsi proper akan mengubah huruf pertama saja di dalam kata menjadi huruf besar. Jadi huruf awal saja yang diubah menjadi huruf besar. Di sini karena semuanya huruf kecil, sekarang kita akan ubah huruf E ini saja menjadi huruf besar dengan menggunakan fungsi proper pada Excel. Kita cek, enter. Nah, barulah di sini bisa dilakukan perubahan. Karena fungsi proper menyesuaikan dengan teks Excel yang ada di sini, mengganti huruf awalnya saja yang huruf besar sehingga menjadi Excel seperti yang ada di sini. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita tahu bahwa fungsi replace dalam kasus ini kita bisa menggunakannya dalam bentuk tunggal, sedangkan untuk fungsi substitute kita harus gabungan. Di sini gabungan dengan fungsi proper. Nah, itu tadi perbandingan atau perbedaan antara fungsi replace dan substitute. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga sobat bisa menentukan pilihan fungsi apa yang akan digunakan untuk kasus Excel yang dihadapi. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.